Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, NIM 120205017 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik, yaitu matkul pendidikan kewarganegaraan. Adapun judul yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian geopolitik. Geopolitik dari bahasa Yunani yaitu bumi. Politik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dari teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktis analisis, persyaratan, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan politik internasional dalam variabel geografi. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Dalam artikel konkret, geopolitik sering dilihat sebagai pemikiran yang mempelajari persyarat strategis berserahkan kepentingan relatif kekuatan daratan dan lautan. Dalam secara dunia, tradisi geopolitik secara konsisten mempelajari korelasi atau kekuatan geopolitik dalam politik di dunia, wilayah inti internasional, dan hubungan antara kemampuan lautan dan kemampuan darat. Adapun secara akademik, studi geopolitik mencakup analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik ruang dan pola-polanya dalam berbagai skala. Geopolitik memiliki cakupan multidisiplin dan meliputi segala aspek ilmu sosial dengan penekanan tertentu terhadap geografi politik hubungan internasional, aspek teritorial, ilmu politik, dan hukum internasional. Selain itu, studi geopolitik meliputi studi hubungan bersama antara kepentingan aktor politik internasional, kepentingan yang berfokus pada wilayah, ruang, elemen geografis, hubungan yang menciptakan sistem geopolitik. Adapun yang kedua yaitu wawasan Nusantara. A. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, yang berpandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, yang berarti seperti memandang atau meninjau, atau seringkali kita dengar itu dengan cara melihat atau cara. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti diapit di antara dua istilah Nusantara, dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan. Adapun di pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, setelah di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara adapun memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasionalisnya.
Adapun yang B tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Asal kepulauan. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Itali, yaitu archipelagos. Akar katanya adalah archi, yang berarti terpenting atau terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, archipelago berarti terpenting, atau istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalam ini. Arti kemudian menjadi pulau-pulau saja, tanpa menyebut unsur lautannya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut berlalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubungan dan bukan unsur pemisah. Adapun yang kedua yaitu Kepulauan Indonesia. Bagi wilayah Indisch Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oostindische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu Hindia Timur, Insulun, dan Multatuli dan Nusantara, Indonesia dan Hindia Belanda. Meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat, namun Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia dalam bahasa Yunani, yaitu Indo, yang berarti India, dan Nesos, Pulau Indonesia, mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan dan kemerdekaan dan kebebasan. Adapun yang ketiga, konsep tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. 1. Res Jimonis mengatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Mare Liberum mengatakan bahwa wilayah laut Indonesia bebas untuk semua bangsa. Clausen menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh negara sejauh yang dapat dikuasai oleh darat, waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Yang selanjutnya, kriteria wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.580 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang mengenai pendidikan kewarganegaraan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.